Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummi Nikmatun Nada, NIM 19112545, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Pengertian administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, pengertian administrasi. Administrasi adalah rangkaian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerja sama secara rasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu yang berdaya dan berhasil guna. Yang kedua, pengertian sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan adalah perlengkapan, alat maupun perangkat yang digunakan untuk menunjang jalannya proses pendidikan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengertian administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah suatu kegiatan untuk mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. B. Prinsip-prinsip administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan memiliki prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi agar kegiatan yang terkait dapat berjalan dengan baik. Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi meliputi tentang keadaan lahan bangunan, perlengkapan serta penanggung jawab yang bertugas mengelola, memelihara, dan memperhatikan seluruh alat-alat pendidikan yang dibutuhkan dalam menunjang proses pembelajaran guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. C. Ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan tahap pertama dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua, pengadaan. Pengadaan adalah semua kegiatan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas. 3. Inventaris. Inventaris sarana dan prasarana adalah semua kegiatan dan usaha untuk mendapatkan data yang dibutuhkan mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki. Jadi, inventaris bisa diartikan sebagai pencatatan terhadap sarana dan prasarana pendidikan. 4. Penyaluran. Penyaluran adalah kegiatan yang berupa pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi yang lain. 5. Pemanfaatan dan pemeliharaan. Dalam usaha peningkatan proses belajar mengajar, guru dan pengguna lain di sekolah perlu membuat program pemanfaatan sarana dan prasarana secara efektif dan efisien dan juga aktif dalam perencanaan pengadaan sarana dan prasarananya. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus agar bahan atau barang tetap dalam keadaan baik dan selalu siap untuk digunakan. 6. Penghapusan atau mutasi. Penghapusan sarana dan prasarana adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghapus barang-barang milik negara dari daftar inventaris dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Yang terakhir, pengawasan. Seluruh kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan tidak bisa berjalan sendiri tanpa dikendalikan dan diawasi. Jadi, setiap kegiatan masing-masing akan diawasi oleh pimpinan organisasi serta diperhatikan kerjasamanya satu sama lain. D. Tujuan administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Adapun tujuan dari administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi sekolah yang baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi dalam pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perlengkapan belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi,
budaya, serta sifat-sifat individunya. E. Peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana sekolah yaitu yang pertama, terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran. Yang kedua, terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan oleh guru. Yang terakhir, pengawasan dalam penggunaan alat praktek oleh siswa. Jadi, guru memiliki peranan yang sangat penting dalam proses administrasi sarana dan prasarana pendidikan, baik keterlibatannya dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan serta pengawasan terhadap sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.